Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita meneruskan larangan mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari, kecuali boleh 4 hari, boleh seminggu, boleh sebulan, bahkan mungkin berbulan-bulan, kalau karena illa li bid'atin fil mahjuri, karena bid'ah yang dia lakukan, karena kesalahan yang dia lakukan, karena agama yang maksimal 3 hari itu bukan karena agama. Ya, marahanlah, kita masih manusia, bukan malaikat, tentu ada marah, jengkel, tersinggung, sakit hati. Di sini Allah Maha Tahu dan Maha Murah. Allah bolehkan kita mendiamkan saudara kita, tidak menyapa, tidak ngasih salam, tapi yaitu tadi, jangan lebih dari 3 hari, kecuali karena bid'ah, syirik, maksiat. Tapi ingat, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, oleh orang tua terhadap anaknya, oleh atasan terhadap bawahannya. Ada bawahan nih yang selalu nyukur jenggot misalnya, sementara dia pintar sekali dalam komputer misalnya. Nah, kita butuh sekali nyari yang seperti dia, sulit. Tapi ya itu tadi, nyukur jenggot, ya, maka tetap kita pakai, kita gaji, tapi kita nggak kasih salam, kita nggak tegur, salamnya nggak kita jawab, kita nggak sapa, gitu. Dan tentu dia harus tahu kita nggak ngasih salam, nggak nyapa dan seterusnya itu karena jenggot tadi. Kalau dia nggak tahu ya percuma. Ini bapak mendiamkan saya kenapa? Ya harus tahu. Apa karena jenggot, karena jilbab, kalau dia wanita nggak mau pakai jilbab, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka jelas tidak pada tempatnya dan keliru ketika kita menghajar tetangga, teman, saudara jauh. Ini nggak ada hasilnya. Yang ada hasilnya itu kita menghajar anak kita, bawahan kita, rakyat kita, kalau kita penguasa, ya. Kemudian ada 2 ayat yang belum kita baca. Yang pertama Al-Hujurat, qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun.
orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di sini ada innama, harful hasr, huruf pembatas. Artinya kalau tidak beriman tidak saudara, hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Maka walaupun adik, walaupun kakak, walaupun ayah, walaupun anak, kalau tidak beriman, kafir, tidak saling mewarisi. Gitu ya. Misal ayah kita kafir meninggal, kita tidak boleh berharap warisannya. Anak kafir, ayahnya muslim, ayahnya meninggal, anaknya tidak boleh dapat waris. Waris putus. Apa lagi? Waris bang? Wali, perwalian. Ada seorang wanita mau nikah, bapaknya kafir, entah Buddha, entah Hindu, entah Konghucu. Maka si wanita ini mau nikah dengan siapapun, si ayah tidak boleh ikut campur. Artinya tanpa sepengetahuan ayahnya, si wanita ini nikah dengan seorang laki-laki muslim, walinya hakim, enggak masalah, sah ya. Ketika dia masuk Islam seorang diri misalnya, seluruh keluarganya kafir, maka tentu walinya harus hakim. Wali apa tadi? Waris nasab putus tidak Muhammad bin Abdullah, padahal jelas Abdullah kafir. Rasul sendiri yang mengatakan ayahku kafir. Tidak putus. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai Ibrahim, itu melewati beberapa yang kafir. Gitu ya. Maka nasab tidak putus. Karena pernikahan orang-orang kafir itu di mata Islam sah apa tidak? Sah. Maka tidak ada riwayat ketika suami istri masuk Islam di zaman Nabi suruh nikah lagi. Ya. Zahirnya mayoritas sahabat masuk Islam itu sudah pada nikah, sudah pada punya anak. Ya, kecuali seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib ya. Tidak ada riwayat Nabi menyuruh nikah ulang. Ya, maka sebuah kesalahan kalau ada ustadz nyuruh suami istri mu'alaf masuk Islam suruh nikah lagi, ini keliru. Kenapa? Karena nikah itu di mana-mana, mau di Hindu, di Konghucu, di Islam, di Nasrani, ya mirip-mirip lah. Wali ada pasti, insya Allah ya. Saksi pasti, ijab kabul pastilah. Mahar pemberian, iya ya. Jadi rata-rata pernikahan menurut agama apapun mirip-mirip. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian ya. Salah satu sunnah ketika antum tahu si A dan si B marahan, musuhan, ada masalah, antum sanggup menjadi penengah, lakukan. Bahkan dalam hal ini boleh berbohong. Salah satu bohong yang dihalalkan. Dengan kebohongan kita, si A dan si B yang sedang ada masalah itu akhirnya berdamai, rangkulan, saling memaafkan, boleh ya.
Saking pentingnya persaudaraan itu, jangan sampai retak, jangan sampai putus. Maka untuk mendamaikan, sekali lagi, boleh berbohong. Ayat kedua, awal Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan. Ini ayat menjawab puluhan, mungkin ratusan pertanyaan. Ya. Bolehkah kerja di bank? Nah, ini jawabannya ayat ini. Bolehkah kerja di perusahaan ATM? Nah, ini jawabannya. Bolehkah bekerja untuk memuluskan asuransi? Nah, ini jawabannya. Bolehkah bekerja masang iklan billboard untuk komer, bank, asuransi? Nah, ini jawabannya. Ratusan, mungkin ribuan. Selagi itu menolong sebuah dosa kemaksiatan, haram. Loh, saya kan nggak nolong, saya kerja dibayar, sama. Ya kalau dengan alasan seperti itu, boleh dong jual khamr, boleh dong jual daging babi, boleh dong menyewakan kamar untuk berzina. Saya kan nggak nolong mereka, saya jualan. Jualan bagian dari tolong menolong. Tahu? Ya. Antum tahu, masih ingat barangkali bagaimana salah satu yang menyebabkan Yahudi Bani Israel terkutuk? Ketika Allah mengharamkan babi, mereka tidak makan babi. Betul sekali. Tapi nernak babi lalu dijual, makan nggak mau karena diharamkan kan? Maka semua yang haram tidak boleh kita jual, ternak dan seterusnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah mengharamkan harganya, hasilnya. Seluruh perbuatan haram kok mendatangkan hasil, maka hasilnya haram. Ya, kita masuk hadisnya 1591. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqatu, jangan kalian saling memutus. Enggak datang lagi, enggak silaturahim lagi, putus sebagai saudara, putus antara kakak dengan adik, antara keponakan dengan paman dan seterusnya. Ini buruk sekali, ini Allah marah sekali. Barang siapa yang memutus, maka aku putus dia. Barang siapa yang menyambung, aku sambung dia. Apa? Rahim, silaturahim. Karena rahim itu bagian dariku, dari namaku Ar-Rahim. Sengaja Allah berikan nama itu dengan namaku Ar-Rahim. Bagaimana kalau putusnya itu bukan karena masalah? Mungkin karena jarak, mungkin karena kondisi, dia di luar negeri, kita di Indonesia, tidak ada komunikasi. Nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah ketika ada kesempatan, ada waktu untuk datang, tapi kita nggak mau datang. Ada sesuatu. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Asal dia ke sono, kita sini. Ya. Asal dia di sono, kita nyimpang. Ya. Nggak mau ketemu.
wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Maka ada resep supaya kita tidak saling membenci. Apa? Jangan sampai kita tahu aib dia. Kalau kita tahu aib dia, ada rasa benci. Ternyata dia pemabuk. Ternyata dia penggemar ini. Ternyata dia akan jauh lebih baik kalau kita tidak tahu. Dengan demikian hati kita bersih insyaallah. Maka orang yang menyebarkan aib sesama muslim ini dosanya bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuk. Kalau orang misalnya berzina dosa besar, ya udah sampai situ. Berjudi dosa besar, ya udah sampai situ. Nah, kalau menyebarkan aib kan, ini jadi tahu, ini jadi tahu, ini jadi benci, ini jadi caci memaki. Akhirnya seprovinsi, senegara tahu semua, timbul kebencian, ada yang pro, ada yang kontra, gara-gara menyebarkan aib sebagaimana yang sedang kita saksikan hari ini. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Ini pun ada resep. Jangan mudah-mudah, jangan pamer, karena akan timbul hasad. Udah, biar kita nikmati saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati sekeluarga. Ya, anak istri tahulah, gaji kita naik, pangkat kita naik, kita bisa umroh, kita kebeli ini, kebeli itu, bisa jalan-jalan, ya udah dinikmati aja bersama keluarga. Tidak usah pasang status. Kalau dulu kalau mau pamer kan harus ketemu, ya minimal nepu. Nah, sekarang gampang, untuk pamer gampang, pasang status. Ini menimbulkan hasad. Bahkan hati-hati kalau itu kecantikan anak kita, ketampanan anak kita disaksikan oleh orang-orang dan takjub, bisa terkena aib. Maka Nabi Yakub berpesan kepada 11 anaknya yang mau masuk ke Mesir untuk berpencar. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Silahkan kalian masuk kota Mesir dari pintu gerbang yang berbeda. Jangan berbarengan. Ini luar biasa kehati-hatian Nabi Yakub. Kenapa? Karena 11 anak-anak beliau ini luar biasa. Gantengnya, tampannya, rupawan. 11 anak muda tampan-tampan tentu akan menimbulkan perhatian, berbahaya. Maka disuruh berpencar. Ini bahayanya hasad. Maka sekali lagi, jangan pernah pamer. Mau kebaikan dunia atau akhirat? Kalau kebaikan akhirat, pamerkan saja kepada Allah. Dan harus itu. Kita merasa sedang diawasi oleh Allah, kita pamer, kita perbaiki rukuk kita, sujud kita, berdiri kita, bacaan Al-Quran kita pamerkan kepada Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana,
dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak tahu apa, tidak pada pamer, tidak tahu aibnya. Ya seperti kita baru kenal kan, kita nggak tahu ngomong, nggak ada rasa apa-apa. Begitu kita tahu aibnya, muncul rasa benci. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu, dan tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya, mendiamkan saudaranya, memboikot saudaranya fauqa salas, lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim, dan beliau tidak menurunkan fawaid karena ini pengulangan dari 1567. Kita lanjut 1592. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa 3 layal. Mirip dengan yang tadi, cuman di sini ada tambahan malam, 3 malam, ya. Tentu otomatis 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang ini berpaling, yang ini berpaling, tidak mau melihat, tidak mau menyapa, tidak memberikan salam. Ini dilarang, haram. Wa khairuhuma, dan siapa yang terbaik di antara 2 orang itu, si A, si A dan si B yang sedang bermusuhan itu, nggak mau saling sapa, nggak mau saling salam, siapa yang terbaik? Alladzi yabda'u bis salam, yang memberi salam duluan. Barangkali antum sedang bermusuhan, mungkin dengan tetangga, teman, siapalah, insyaallah antum ingin jadi yang terbaik, ya. Salam duluan, nyapa duluan, kalau perlu minta maaf, ya, nggak ada salah. Nggak merasa salah tapi minta maaf, nggak masalah, nggak usah gengsi, ya, nggak masalah. Dan begitulah kita sesama muslim kan disuruh seperti itu, merendah. Azillatin alal mu'minin, beda dengan kafir, izzatin alal kafirin. Kalau kafir, ya jangan merendah. Bahkan kita ketemu di gang sempit, jangan mau ngalah, dia harus ngalah. Ini luar biasa, muslim dengan kafir itu. Adapun muslim dengan muslim udah ngalah saja. Barangkali urusan uang 1 juta 2 juta, nggak ada salahnya, ngalah saja, ya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ada 6 fikul hadis. Yang pertama, ibahatul hijri min ajri hadzin nafsi fi thalath, dibolehkannya menghajar, mendiamkan, memboikot teman kita itu karena hawa nafsu. Sekali lagi, bukan karena agama. Kalau agama tadi lebih dari 3 hari boleh, ini karena hawa nafsu, marah, jengkel, keki, kesal, boleh. Wa hadza min ar-rifq, ini betul-betul anugerah dari Allah. Allah membolehkan, Allah Maha tahu betapa manusia itu sulit, saking jengkelnya, saking marahnya, kok tetap disuruh salam, disuruh senyum, disuruh sapa, berat sekali. Allah Maha tahu ini berat, boleh. Saking tersinggungnya, ya boleh. Nggak nyapa, nggak ngasih salam, melengos, silahkan. Tapi yaitu tadi 3 hari.
Ya. Li'anna al-adamiyya min tabi'i al-ghadab wa su'ul khuluq wa nahwu dzalik. Karena merupakan tabiat manusia itu marah, kesel, ya. Dan kita punya teman yang akhlaknya buruk, kan kita tidak bisa milih teman. Nah, tiba-tiba sekantor sama dia, tiba-tiba semasjid sama dia, tiba-tiba satu kerjaan sama dia, kita nggak bisa milih. Ini bagian dari ujian. Bahkan di zaman Nabi kan ada beberapa riwayat, ya Rasul si fulan begini-begini. Artinya di kalangan sahabat saja ada yang seperti itu. Kan yang tidak ada pada para sahabat itu kan apa? Masih ingat? Keburukan yang tidak ada pada para sahabat itu apa? Satu, syirik, nggak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Dua, bid'ah, tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah. Maksudnya melakukan satu bid'ah lalu bid'ah itu diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, nggak ada. Bukan berarti para sahabat tidak ada satupun yang salah dalam beragama, nggak, bukan itu maksudnya. Ya, kalau kesalahan kan ada. Bagaimana kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu, kesalahan Aisyah dalam masalah sutra salat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, dan seterusnya, banyak riwayat. Tapi tidak dibela, dipertahankan, didakwahkan, tidak seperti kesalahan Ma'bad al-Juhani, Bishr al-Marisi, ya, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan. Kesalahan itu diteruskan, dibela, dipertahankan, didakwahkan. Adapun kelak kesalahan para sahabat hilang, udah hilang aja. Akhirnya tidak ada satupun tabi'in, atba'ut tabi'in yang ikut-ikutan Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu, tidak ada. Ikut-ikutan Aisyah yang mengatakan sholat nggak perlu sutra, hilang. Satu lagi, tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, nggak ada. Tidak melaksanakan kewajiban, wabil khusus rukun Islam, nggak ada. Setelah itu ada, berzina ada, minum khamr ada, ya. Termasuk yang berakhlak seperti itu. Ya, antum tahu kan bagaimana pengaduan Hindun kepada Nabi, mengadukan siapa? Kebakilan suaminya sahabat bukan? Sahabat Abu Sufyan, gitu ya. Wal ghalibu ayyazula aw yakillu fis salas, dan aglabiyahnya pada umumnya marah itu akan hilang setelah 3 hari. Loh, kalau sudah 3 hari nggak hilang, ya kita hilangkan. Karena kita harus sikoh, yakin Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Allah dan Rasulnya memberikan batas waktu 3 hari, nggak mungkin salah. Kok ternyata belum hilang? Kitanya yang salah, kitanya yang dulu marahnya kelamaan. Harus diakhiri dengan cara memberikan salam, menyapa. Nanti akan dijelaskan oleh beliau yang apa istilahnya, yang maksimal dan minimal, ya, salam minimal, ya. Kemudian yang kedua, at-ta'biru fil hadithi bil akhawati fihi hathun 'ala at-tawasuli wat-tahdziri min at-tadaburi wat-taqatu'.
istilah saudara dalam hadis di atas itu membawa maksud supaya kita terus menyambung saudara ya, kita semua saudara, maka jangan saling membelakangi, jangan saling memutus gitu. Namanya juga saudara, sesama muslim. Tanqati'ul hijratu wattadaburu bisalam illa idza kana tarkul kalam yu'dzil akhar. Boikot hajar itu berakhir dengan apa? Dengan salam. Jadi ketika sudah 3 hari, syukur-syukur baru 2 hari kita ngasih salam, selesai. Hajar itu sudah selesai. Illa idza kana tarkul kalam yu'dzil akhar, kecuali kalau sekedar salam itu masih ada gitu. Karena mungkin sudah terbiasa ketemu salam ya biasanya ketemu salam dan ngobrol, ketemu salam bercanda, ketemu salam rangkulan, ya akrab lah. Ini ketemu salam udah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini harus, karena tarkul kalam yu'dil akhar, berarti sekedar salam doang, tidak pakai bicara, ini masih sakit ya. Kecuali memang dengan salam itu ya sudah nggak ada masalah lah ya. Seperti Ka'ab bin Malik waktu itu kan, kalau masih ada masalah tidak cukup dengan salam juga, sapa juga, ngobrol juga. Kemudian khairul mutasarimaini alladhi yabda'u akhahu bisalam wal kalam wa yazilu asbabut tadaburi wat taqatu'. Sebaik-baik 2 orang yang saling bermusuhan itu adalah yang mengawali salam atau sapa terhadap saudaranya. Dengan demikian selesai tadaburnya, takotuknya, tidak saling membelakangi lagi, tidak saling berpaling lagi. Man imtana'a an mukalamati akhihi wassalamu alaihi wa a'rada fa'alaihi ismu dhalik. Orang yang tidak mau berbicara dan tidak mau memberikan salam kepada saudaranya, bahkan berpaling, maka dia yang berdosa. Misalnya dia nggak mau kasih salam, dia nggak mau nyapa, kitanya mau, cuman dia selalu menghindar, dia yang berdosa. Walaupun barangkali kita juga tidak ada kesempatan untuk memberikan salam, orang dia menghindar terus, dia yang berdosa ya. An-nahyu 'anil muhajarati ala maqamain, ini yang beliau maksud tadi, bahwa larangan hajar itu ada 2 maqam, ada 2 peringkat ya. A'la wa adna, yang tertinggi dan yang terendah, yang maksimal dan yang minimal ya. Apa yang tertinggi? Tidak mau menyapa, tidak mau salam, tidak mau
berbicara, tidak ada, pokoknya semua pintu untuk berkasih sayang itu ditutup. Kan orang marah kadang begitu ya, dengar namanya aja nggak mau, nyebut namanya aja nggak mau, ya temen antum tuh, ya, nggak mau namanya, ya padahal si Budi gitu kan, selama ini juga dia bilang Budi gitu, ya temen antum. Nah, ini yang seperti ini ditutup, ya. Nah, tentu ini sangat tinggi dosanya karena maksimal tadi kan. Apa yang minimal? Salam. Gitu. Jadi kalau sudah salam ya udah. Gitu. Akan lebih baik setelah salam ngobrol, nanya ini itu. Insya Allah kita, ya apalagi kita udah ngaji ya, kita ingin menjadi yang terbaik. Jangan sampai karena rasa marah akhirnya kita jauh dari rahmat Allah. Ya, antum masih ingat Nabi mau mengumumkan ini malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam anu gitu. Nah, ke masjid pas mau ngumumin tiba-tiba ada yang berantem mulut, ada yang berselisih. Nabi lupa, dibikin lupa. Ini salah satu keburukan berselisih. Apalagi saling caci, saling maki dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil